respiratorik, dia kompensasinya adekuat tetapi belum full terkompensasi ya. pH-nya juga masih rendah, mungkin sedang proses HCO3-nya untuk mengkompensasi kondisi asidosis respiratorik. Kemudian BGA3 ya, ini kondisi kronis ya. Kondisi kronis ya, PCO2-nya aja tinggi sekali ya, 102 ya. Jelas asidosis respiratorik ya. Kemudian kita lihat HCO3-nya ya. HCO3-nya 32. Nah, apakah HCO3-nya ini kompensasinya adekuat? Kita bisa lihat tadi ya. PCO2-nya 102 kurangi 40 ya. 102 kurangi 40, 60-an ya. 60-an bagi 10 ya. Berarti 6 dibagi 24, 32. Lihat ya. Kompensasinya adekuat ya. Tetapi dia belum full terkompensasi ya. Seperti itu ya. Kalau ini kita masukkan kronis, berarti bagi 3 ya. 60 bagi 3, 20, tambah 24, 44. Tidak adekuat ya kalau kasusnya kronis, maka BGA3 ini tidak adekuat kompensasinya ya. Karena HCO3-nya tidak sesuai ekspektasi ya. Nah, ini demikian juga dengan yang lainnya ya. Tadi contoh kita metabolic acidosis dan juga respiratory acidosis ya. Cuma respiratory acidosis ini dibagi dua ya, antara kondisi yang akut gangguan respirasinya atau kondisi yang kronik ya. Kemudian kalau alkalosis di mana apa namanya metabolic alkalosis peningkatan HCO3, maka kita juga harus hitung apa namanya PaCO2-nya atau kompensasinya adekuat atau enggak ya, dengan 0,7 kali HCO3 ditambah 21 plus minus 1,5 ya. Semua ada rumusnya ya. Kemudian kalau respiratory alkalosis juga dibagi akut dan kronis ya. Kondisi gangguan nafasnya dalam kondisi akut ataupun dalam kondisi kronis. Jadi semuanya harus dihitung kompensasinya adekuat atau enggak ya. Kemudian yang terakhir ya. Nah, terakhir ini anion gap ya. Nah, anion gap ini harus kita hitung terutama dalam kondisi metabolic acidosis ya. Karena dalam kondisi metabolic acidosis itu nanti penyebabnya akan berbeda ya antara high anion gap atau anion gapnya yang tinggi atau yang normal anion gap atau anion gapnya yang normal ya. Nah, anion gap ini terisi oleh apa? Albumin, fosfat, sulfat ya. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa albumin salah satu buffer ya, fosfat juga salah satu buffer ya, baik di extracellular fluid maupun intracellular fluid ya. Kalau albumin lebih banyak buffer di extracellular fluid ya, sementara fosfat di intracellular fluid tadi. Nah, pada kondisi hipoalbumin pasiennya akan cenderung mengalami asidosis ya. Di sini di anion gap-nya ini bisa kita hitung ya. Jadi anion gap ini sebenarnya keseimbangan ion-ion yang ada di dalam tubuh ya. Jadi anion gap, HCO3 min semua-semua yang elektrolitnya minus ini harus ada keseimbangan juga dengan apa namanya ion yang positif ya. Seperti Na+ ya. Na+, anion gap ini dengan menghitung Na+ dikurangi Cl- dikurangi HCO3 min ya. Atau kalau di dalam kurung Cl- tambah HCO3 min. Jadi ion yang positif dikurangi ion yang negatif. Ini anion gap ya. Kalau anion gapnya itu nilai normalnya 12 plus minus 4 ya, maka itu dianggap normal atau 8 sampai 16 anion gapnya ya, normal. Kalau di dalam extracellular fluid ya, kandungan natrium itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan kandungan klorida dan kandungan HCO3 min ya. Nah, kalau misalnya pada kondisi hipoalbumin kita tambahkan lagi yang namanya corrected anion gap for hipoalbumin, itu juga kita harus hitung ya. Oke, itu kita lupakan, skip aja ya. Di anion gapnya kita fokus ya. Nah, misalnya kondisi pasien sepsis ya, di mana laktatnya tinggi, atau pasien KAD atau ketoasidosis, di mana ketonnya tinggi ya, ini akan meningkatkan anion luar ya. Sehingga apa? Sehingga anion gapnya akan menjadi lebih besar ya. Nah, ini mencari anion luar yang menyebabkan asidosis. Ini penting ya. Mencari apakah asidosis metabolik terjadi akut atau kronis.
dan mencari kemungkinan asidosis atau alkalosis akibat ketidakseimbangan elektrolit ya. Contoh misalnya pasien misalnya shock ya, dilakukan resusitasi dengan NaCl ya. Dilakukan resusitasi dengan NaCl 0,9% dalam jumlah yang banyak ya, tanpa kita ketahui serum elektrolitnya ya, tanpa kita periksa NaCl-nya ya, ketika datang ke rumah sakit rujukan, loh, pasiennya kok nafas cepat sekali ya. Ketika kita anamnesa, kita periksa fisik, nggak ada tuh riwayat DM, nggak ada riwayat ini pasien masih muda nih, 35 tahun, pasien cepat sekali. Tadi nggak seperti ini gitu, pasiennya pendarahan misalnya ya, kemudian sudah dilakukan resusitasi dok, dilakukan resusitasi apa? NaCl 0,9% misalnya, berapa sudah masuk? 10.000 cc misalnya ya, atau 10 liter sudah masuk untuk resusitasi misalnya ya. Nah, ini kalau kita periksa analisa gas darah, maka terjadi ketidakseimbangan di mana komponen kloret akan meningkat ya. Nah, pasiennya bisa jatuh ke dalam kondisi hiperkloremik asidosis ya, karena pemberian kloret dalam jumlah besar ya. Jadi NaCl-nya komposisinya NaCl 0,9% kan ada Na-nya dan juga ada Cl-nya dalam jumlah yang sama ya. Kalau kita lihat cairannya NaCl-nya kan jumlahnya hampir sama gitu ya. Natrium dengan kloritnya ya. Ini kalau kita nggak hati-hati, kita nggak periksa lagi serum elektrolitnya, maka pasien bisa jatuh ke dalam kondisi hiperkloremik asidosis ya. Jadi penghitungan anion gap ini juga untuk melihat anion gapnya yang meningkat itu atau anion gapnya yang normal itu disebabkan oleh apa? Asidosisnya selain faktor tadi respiratori atau metabolik, itu mungkin ada faktor lain ya, faktor dari luar, misalnya seperti ini ketidakseimbangan elektrolit bisa menyebabkan asidosis juga, atau kondisi-kondisi anion luar yang meningkat sehingga menyebabkan pasiennya jatuh ke dalam kondisi asidosis. Seperti tadi misalnya laktatnya meningkat karena dia sedang dalam kondisi sepsis ya, atau ketonnya meningkat karena dia ketoasidosis diabetik ya, pasien diabetes kemudian yang sedang infeksi hebat sehingga mengalami ketoasidosis diabetik. Ini jadi ketonnya juga meningkat. Ini bisa menyebabkan pasiennya jatuh ke dalam kondisi asidosis metabolik ya. Oke ya. Buffer renal kecuali 4 tidak mungkin terjadi perubahan hidrotika secara akut dalam tubuh besar ya. Oke. Nah, ini cara apa namanya melihat apakah asidosis metaboliknya itu kronik atau akut ya. Kita lihat perubahan dari HCO3-nya. Jadi seberapa besar HCO3-nya tadi akan berubah ya. Jadi HCO3 sebelumnya itu kita bisa hitung dari anion gap-nya tadi ya. Jadi ini kita lebih dalam lagi ya, kalau misalnya tadi kan kita baru ini ya, kausa primer, kompensasi ya, kemudian kompensasinya adekuat atau enggak dengan expected-nya berapa, itu kita bisa hitung ya. Kemudian selanjutnya kita bisa juga menentukan kondisi asidosis metabolik tadi dia akut atau kronis ya. Itu kita bisa mengukur dari kita hitung HCO3 sebelumnya ya. Kita hitung HCO3 sebelumnya. Supaya tahu HCO3 saat ini itu sebenarnya sebelumnya berapa ya. Itu kita bisa hitung dari anion gap-nya ya. Nah, anion gap terukur dikurangi anion gap normal ditambah HCO3 saat ini. Itu kita bisa tahu HCO3 sebelumnya berapa ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan asidosis metaboliknya itu kronis atau akut ya. Tunggu lagi ya. Ini saya cepatkan ya. Oke, mungkin kalau saya skip langsung ke kita ini ya, saya skip langsung ke pasien ya. Ke contoh pasien, kalau tadi kita hanya membaca analisa gas darahnya, ini di contoh kasusnya kita tambahin ini ya, apa namanya, case-nya. Jadi gambaran dari pasiennya ya. Misalnya seorang anak ya, berumur 4 tahun dengan chronic renal failure atau gagal ginjal kronis ya, datang ke UGD ya. Kalau misalnya kita ukur apa namanya, analisa gas darah, kita sudah tahu ini pasiennya gagal ginjal kronik ya. Jadi kemungkinan apa? Komponen yang terjadi metabolik ya, metabolik ya. Nah, dengan riwayat peningkatan azotemia ya, atau dengan azotemia ini ureinnya 100 ya, ureinnya tinggi sekali ya.
kemudian dia lemes dan letargi ya. Pemeriksaan menunjukkan pasiennya hipertensi sedang dan takip new. Jadi dia tensinya naik dan juga nafasnya cepat ya pasien ini. Ya. Kemudian hasil labnya ureum 100, kreatininnya 8 ya. Jadi memang gagal ginjal ya, gagal ginjal yang sudah kronik ya. Ureumnya tinggi, kreatininnya tinggi, pasiennya datang dengan tensinya yang tinggi dan juga respiratory rate-nya yang cepat ya. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa terdapat gangguan asam basa pada pasien ini? Oh, ini pasti terjadi gangguan asam basa ya. Sudah jelas ya sebenarnya ya. Dari riwayatnya dia sudah gagal ginjal kronis ya. Kalau gagal ginjal tadi buffer dari asam basa apa? HCO3- ya atau ion bikarbonat ya. Nah, ion bikarbonat ini yang menghasilkan siapa? Ginjal ya. Jadi kalau sumbernya aja ada masalah berarti HCO3 ini juga akan masalah nanti ya. Jadi jelas pasien ini pasti sih ada gangguan asam basa ya. Tapi kita bisa tahunya ya nanti setelah kita ukur analisa gas darah ya. Oke, ya. Nah, informasi dasar apa yang diperlukan? Ternyata setelah kita ukur analisa gas darah, pH-nya 7,36. Normal enggak? Normal ya. Kemudian HCO3-nya 12. Rendah ya. HCO3-nya cuma 12 ya, rendah sekali. PCO2-nya juga rendah ya. PCO2 normal 35 sampai 45 ya, ini rendah. Nah, ini kita nggak ada data BE ya. Karena kalau ada data BE lagi kita bisa tahu ya. Kalau HCO3 yang rendah ini berarti kecenderungan dia asidosis ya. Kalau PaCO2 yang rendah kecenderungan alkalosis ya. Nah, dari tiga data ini saja kita sebenarnya sudah tahu ya internal konsistensinya ya, bisa kita ukur ya. Tadi ya dengan hasil bah tadi ya 24 ditambah apa? Bukan internal konsistensi kan langkah pertama kita membaca AGD tadi dari internal konsistensi dulu ya. Nah, kenapa? Ini ya. Jadi 24 ditambah 22 bagi 12 ya. 22 bagi 12 berapa? 1,8. 24 ya, 24 kali ya. 24 kali 22 bagi 12. Berapa itu? 1,83 kali 24. 43,92. 80 dikurangi 43,92. Nah, 36, nah, jadi PA-nya 7,36 ya. Jadi ini BGA-nya konsisten ya, walaupun kita lihat tiga ini aja, tapi BGA-nya konsisten ya, karena kita bisa hitung ya. Jadi tadi 80 dikurangi hasil dari hasil Buck-Wasson, 7,2 titiknya itu hasil dari 80 kurangi hasil Buck-Wasson ya. Kalau misalnya dia sesuai ini 36 ya tadi, berarti pH-nya sekitar 7,36 dengan pembagian ini berarti sebenarnya datanya konsisten ya. Nah ini ya, kalau hasil Buck-Wasson-nya 44 ya, atau 43, sekian ya. Nah 7,2 angka di belakang koma ini hasil dari 80 dikurangi hasilnya ini ya. 80 kurangi 44, 36 berarti sesuai ya. Nah gangguan primernya apa ya? Nah cenderung asidosis ya pastinya ya. Kalau misalnya keseimbangannya tadi kan normalnya berapa? 7,35 sampai 7,45 ya. Berarti 7,36 itu kan lebih cenderung ke batas bawah ya, cenderung ke asidosis gitu pemikirannya dia. Nah, gangguan di asidosis ya. Tapi asidosis yang mana? Primernya metabolik apa respiratorik ya. Nah, kita lihat ini tadi ya. Kalau PCO2-nya rendah, cenderung harusnya dia alkalosis, tapi pasien ini cenderung asidosis. Kalau HCO3-nya rendah, maka cenderung asidosis. Cocok dengan pasien ini, komponen metabolik yang rendah, berarti primernya lebih ke arah metabolik asidosis.
cocok dengan klinisnya pasien ini, kronik renal failure ya. Memang gagal ginjal kronik, ginjalnya saja sudah masalah ya. Oleh karena itu produksi HCO3-nya juga bermasalah. Jadi HCO3-nya cenderung rendah ya, karena dia mengalami gagal ginjal kronik. Nah, kok bisa pasiennya tadi nafasnya cepat? Kenapa? Kompensasi, betul. Oke ya, makin paham ya. Keren. Makin paham. Kompensasi, kenapa? Karena hasil CO3-nya turun, maka kompensasinya adalah dia menurunkan CO2. Nah, caranya dia menurunkan CO2 ya harus dibuang. Dengan apa? RR-nya dinaikkan, volume tidaknya dinaikkan. Jadi nafas dia. Pasien seperti itu biasanya energi yang dibutuhkan banyak ya, tensinya akan tinggi, pasiennya biasanya akan keringat dingin ya. Karena apa? Karena metabolisme juga akan meningkat. Karena apa? Tadi nafas butuh ATP, butuh energi ya. Jadi dia makin ngos-ngosan nafasnya, makin keringatan ya, energinya makin habis ya. Nah, kemudian variabel yang mana? PaCO2, CO3 yang terganggu sesuai dengan sudah jelas ya tadi ya. Sudah tahu semua, metabolik acidosis ya. Kemudian apakah kompensasinya cocok ya? Ini metabolik acidosis, HCO3-nya 12 ya. Nah, rumusnya tadi kalau kita pakai rumus tadi berarti kita harus menghitung expected PaCO2 ya. Nah, ini expected kita menurun sebanyak 1,5 kali penurunan CO3, maka diperkirakan PaCO2-nya menurun 12 sampai 18 atau antara 22 sampai 28 ya. Karena PCO2-nya 22 ya, berarti dia masuk di dalam range ya. Masuk di dalam range. Berarti kompensasinya cocok dan datanya konsisten dengan suatu simple metabolic acidosis ya. Ya memang gangguannya ya metabolic acidosis saja dengan kompensasi respiratory alkalosi ya. Oke. Nah, kasus kedua ya. Dua kasus saja ya. Sudah mau habis. Ya, nanti nanya nanti. Nah, kemudian kasus kedua ya, seorang perempuan 15 tahun ya dibawa ke UGD dengan penurunan kesadaran. Menurut keluarga pasien diketahui melemah secara progresif sejak 2 bulan yang lalu pasiennya ya. Jadi hari ini dia nggak sadar, tapi 2 bulan yang lalu dia sudah melemah. Melemahnya makin lama, makin lemah, makin lemah, makin lemah ya, progresif ya. Pemeriksaan menyeluruh terdapat penurunan refleks tendon simetris tanpa ada kelainan. Pemeriksaan menunjukkan pernapasan dangkal dan cepat ya. Jadi otot-ototnya makin lemes ya, refleks-refleksnya juga makin lemes ya. Oke. Kita lihat nanti ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan analisa gas darah. Cuma diganti data ini lagi ya. Cuma 3 biji aja ya. PaCO2-nya 40, HCO3-nya 7, dan pH-nya 6,88 ya. Gimana kalau dari data ini kira-kira ini konsisten enggak? Ini kita harus lihat tabel ya, kalau di bawah 7 kita harus lihat tabel ya. Kita harus lihat tabel ya. Oke, nggak apa-apa, kita hitung ya. 24 kali 40 dibagi 7. Berapa? 24 kali 40 bagi 7 ya. Oke, kita lihat tabelnya ya. Kita lihat tabelnya. Baik. 100 137 ya. Sampai tabelnya pun enggak ini ya. Pasti 137 pasti di bawah 7. Oke. Jadi kemungkinan konsisten ya. Kemudian ini sampai 100 saja enggak?
ya. H plusnya sekitar 140 ya Mbak ya. Yang bila dikonversi ke pH menjadi pH minus 6,8. Ya. Jadi data secara internal konsisten ya. Mungkin harus saya tambahkan tabelnya di bawah video. Nah, kelainan primernya apa ini? Kelainan primernya. Kalau pH-nya sudah jelas ya, asidosis ya, 6,88 ya. PaCO2-nya 40, normal dia ya. Yang nggak normal apa? HCO3-nya ya. HCO3 adalah komponen metabolik ya, rendah sekali HCO3 7 ya. Sudah jelas pasiennya kondisi metabolik asidosis ya. Metabolik asidosis ya. Jadi PaCO2-nya normal di metabolik asidosis. Nah, apakah kompensasinya sesuai ya? Ini tadi ya, kompensasinya berarti kita ukur expected PaCO2-nya ya. Jadi HCO3 menurun 17. Jadi diharapkan PaCO2-nya akan menurun sebanyak 17 sampai 26. Karena PaCO2-nya normal tinggi, jadi tidak sesuai ya. Tidak sesuai pada pasien ini kondisinya murni metabolik asidosis ya. Jadi karena kompensasinya tidak adekuat. Nah, ketika kompensasinya tidak adekuat ini, maka kita bisa mencurigai bahwa pasien ini juga mengalami problem yang lain kombinasi. Ya, kalau PCO2-nya masih di level, harusnya kan kalau HCO3-nya itu rendah, maka PCO2-nya akan mendekati rendah juga ya. Kenapa? Karena dia mengejar keseimbangan pH tadi. pH tadi diharapkan normal kan, tapi kok PCO2-nya tetap di level-level tinggi. Berarti jangan-jangan PCO2-nya juga naik dia. Nah, kondisi PCO2 yang tinggi itu asidosis respirasi ya. Maka pada pasien ini sebenarnya kombinasi antara metabolic acidosis dengan respiratory acidosis ya. Nah, kok bisa seperti itu ya? Kita lihat ya. Ketika pasiennya ini penurunan kesadaran, mungkin kita harus cek lab yang lain ya. Penurunan kesadarannya karena apa ya? Kalau dari hasil itu tadi jelas primernya dia asidosis metabolik ya. Nah, nanti untuk mencari tahu asidosis metaboliknya itu apa ya? Akut atau kronis atau high anion gap atau normal anion gap ya, kita harus tahu itu tadi ya, kita harus hitung ya. Normal anion gapnya kita harus tahu, kemudian hasil O3-nya tadi kita harus hitung lagi hasil O3 sekarang sama yang sebelumnya ya. Kita hitung dari delta anion gap tadi ya. Nah, kemudian metabolik asidosisnya ini kita lihat ya, ternyata dia juga disertai dengan kelemahan tubuh yang progresif ya. Jadi otot-ototnya melemah pasien ini ya, termasuk otot-otot nafasnya mungkin ya, sampai refleks tendonnya itu melemah ya. Nafasnya cepat tapi dangkal ya. Apa? Nafasnya cepat tapi dangkal-dangkal, volume tidalnya kecil-kecil ya. Kenapa? Karena respiratory rate-nya atau otot-otot nafasnya yang mulai melemah ya. Kalau apa namanya ototnya melemah, otomatis ventilasinya terganggu enggak? Terganggu ya. Jadi kemampuan dia untuk membuang CO2 juga terganggu. Jadi komponen volume tidalnya ini pasti akan rendah ya. Ketika volume tidalnya rendah ya, maka PCO2-nya juga akan meningkat ya. Jadi pada pasien ini double ya gangguan asam basanya. Jadi tidak hanya metabolic acidosis tetapi juga respiratory acidosis. Metabolic acidosisnya tidak tahu karena apa? Karena kita tidak ada data penurunan kesadarannya disebabkan karena apa? Tetapi dari kondisi metabolic acidosisnya ini menyebabkan kelemahan otot ya. Refleks tendonnya pun sampai menurun ya, termasuk otot-otot nafasnya juga menurun. Jadi kemampuan ventilasinya juga menurun, maka kadar PCO2 di dalam darah juga tinggi. Ya, harusnya tinggi nih. Kalau dia nggak bersamaan dengan respiratory alkalosis yang sebagai kompensasi metabolik asidosis, mungkin dia akan tinggi sekali nih. Tapi karena dia campur, jadi seolah-olah dia normal. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai 2 kasus ini mudah-mudahan apa namanya Bapak Ibu atau teman-teman semua baik di sini maupun yang di luar mudah-mudahan tambah paham ya. Kita tadi soalnya mulainya dari pelan-pelan yang paling gampang dulu ya, kemudian agak yang complicated ya. Karena biasanya pasien itu ya nggak murni-murni aja ya, pasti campuran ya, campuran ya.
Oke. Dari sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan gitu. Terima kasih. Mungkin waktu dan tempat saya. Ya, aplaus dulu untuk Pak Dokter ya, atas materinya yang luar biasa ya. Ini sudah dijelaskan cukup sangat jelas menurut saya ya. Jadi mungkin dari dua materi yang telah dipaparkan oleh Dokter Pangki, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu peserta pelatihan, disilakan. Yang tergabung di Zoom maupun yang tergabung di ruang VIP. Disilakan Bapak Ibu terkait dua materi yang sudah disampaikan. Silakan. Silakan Ibu Tri. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya dokter terkait tadi di materi anatomi fisiologi yang pertama itu terkait oksigen delivery per menitnya yang 1000 cc. Jadi kalau misalnya di pasien henti napas itu masih bisa bersirkulasi 2 sampai 3 menit. Ya. Kemudian gimana kalau pada manusia-manusia tertentu, Dok? Katakanlah dia seorang professional diver atau penyelam profesional yang kita ketahui bahwa dia itu bisa mampu menahan nafas di atas rata-rata orang pada umumnya gitu. Nah, apakah jika misal suatu saat dia mengalami henti nafas atau gagal nafas, golden periodnya itu bisa lebih panjang dari orang-orang pada umumnya, gitu. Bisa lebih dari 3 menit gitu misalnya. Ya, terima kasih Bu Putri. Nah, FRC ini atau tadi ya delivery oksigen tadi eh, pada beberapa orang ya. eh, Kalau itu tadi kita bicaranya pada yang normal ya. Yang normal ya dengan FRC mungkin sekitar 1000 atau 1100 itu tadi sebenarnya ya kalau kita misalnya mohon maaf ya, misalnya kita serangan jantung tiba-tiba gitu ya. Kan kita henti nafas ya, henti jantung. Artinya suplai oksigen juga sudah nggak ada. Atau kalau misalnya kita dibekap misalnya ya, kita dibekap, kita nggak bisa nafas atau tenggelam misalnya ya, tenggelam. Maka sebenarnya waktu kita untuk diberikan oksigen atau oksigen akan habis ya sekitar itu tadi 2 sampai 3 menit atau 3 sampai 4 menit lah ya mungkin ya kalau pasnya kan kita nggak tahu pasnya juga berapa. Tapi sekitar 5 menit itu waktu yang krusial untuk kita segera memberikan bantuan nafas ya, oksigenasi maupun ventilasi pada orang tersebut ya. Makanya itu kalau untuk apa namanya kardia arrest itu time limitnya ya kita melakukan resusitasi itu kurang dari 5 menit ya. Karena setelah 5 menit itu sel mati semua karena nggak ada lagi aliran oksigen ke situ atau nggak ada lagi konsumsi oksigen karena oksigennya sudah nggak ada sama sekali ya. Cuma pada kondisi-kondisi yang lain itu FRC atau functional residual capacity itu bisa makin rendah atau juga bisa meningkat ya. Mungkin orang-orang yang terlatih seperti itu ya, karena banyak orang-orang yang menyelam itu tanpa oksigen dia bisa lebih lama dari orang normal ya. Apakah memang parunya yang dia lebih besar sehingga fungsional residual kapasitinya lebih besar ya. Kemudian contoh misalnya nelayan-nelayan di Labuan Bajo ya, misalnya seperti itu kan ada itu ya. Kalau pernah dengar beritanya dia bisa menyelam sampai berapa lama seperti itu ya. Nah, itu modifikasi-modifikasi atau adaptasi-adaptasi dari parunya itu mungkin mempengaruhi itu ya. Jadi fungsional residual kapasitinya mungkin yang orang normal kita 1100 cc, tetapi pada mereka mungkin bisa lebih ya. Mungkin lebih. Nah, lebihnya berapa? Nggak tahu ya. Kita harus mengukur pakai spirometri ya. Mungkin kita bisa ukur dengan spirometri ya. Jadi FRC-nya berapa sih orang ini gitu. Nah, pada kondisi-kondisi yang lain justru malah makin menurun ya FRC-nya. Nah, makin menurun contoh misalnya kondisi apa? Pasien dengan obesitas ya. Walaupun dia nelayan suku Bajo kayak apa ya, kalau dia beratnya 100 kilo atau 120 kilo itu lebih cepat kalau dia misalnya gagal nafas ya dia lebih cepat habis oksigennya ya. Bukan 3 sampai 4 menit lagi, mungkin 1 sampai 2 menit. Kenapa? Karena FRC-nya makin menurun. Ibu hamil ya, apalagi gemeli ya, perutnya besar, itu juga FRC-nya akan turun, rendah sekali FRC-nya. Sehingga apa? Sehingga kalau pasien-pasien seperti itu gagal nafas, dia cepat sekali untuk mengalami hipoksia. Ya.
Nah, ini kalau di saat pembiusan ya, di saat pembiusan kita menghadapi pasien ini memang cepat sekali gitu. Kalau kita tidak bisa menguasai ventilasinya, kita tidak bisa oksigenasi dengan baik ya, yang awalnya saturasi 99 atau 100% kalau di kita itu masih bisa bertahan tadi 5 menit ya, mungkin dia cepat sekali 1-2 menit sudah desaturasi itu. Ya pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, oleh karena itu tekniknya biasanya kita kalau sebelum melakukan intubasi dan nanti lanjut ke pemasangan ventilator pada pasien-pasien ini ya, hampir semua pasien itu kita tingkatkan fraksi oksigen di dalam paru-paru ya. Jadi kalau kita udara nafas seperti ini kan 21% ya, 21% saja. Jadi dari FRC yang cuma yang 1000 cc tadi ya, 1000 cc tadi kan bukan semuanya itu oksigen ya, tapi hanya 21% aja atau 1/5. Jadi hanya sekitar 200 cc ya, hanya sekitar 200 cc. Ditambah masih yang ada sisa di darah yang diputarkan tadi, itu sekitar berapa tadi? 1000 cc ya, yang dikandung tadi ya, ada 1000 cc per menit yang diedarkan. Cuma kalau nggak ada tambahan lagi, nanti tiap menitnya kan akan berkurang jadi 750, jadi 500, jadi 250. Nah kalau di total-total kan ya sekitar 3-4 menit atau 45 menitan ya. Dari FRC sendiri kan cuma 250 ya oksigennya. FRC kita sekitar 1000 cc ya tadi ya. 1000 cc. Jadi kalau kita 21% itu hanya sekitar 1/5-nya atau sekitar 200 cc ya. Nah, itu akan cepat habisnya. Maka kita lakukan pemberian oksigen dulu. Jadi sekitar 3-5 menit itu kita kasih oksigen 100% dulu. Tujuannya apa? Supaya udara yang di dalam paru-paru tadi terdenitrogenisasi ya. Awalnya yang paling banyak itu nitrogen ya dibandingkan O2 ya. Nitrogen itu nanti Bapak Ibu bisa baca itu sekitar 70% lebih ya di dalam paru kita ya. Nah, ini akan terdenitrogenisasi. Jadi nitrogen tadi akan diganti dengan oksigen. Kalau kita berikan sungkup oksigen dalam waktu 3-5 menit sebelum kita lakukan pembiusan ya. Sebelum kita lakukan intubasi misalnya, walaupun pasien emergensi dan sebagainya, kita oksigenasi dulu. Kita santai, kita berikan oksigen ya, fraksi oksigen 100%, kita kasih selama 3-5 menit. Biasanya kita menggunakan Jackson Rees ya, karena kalau pasiennya masih ada nafasnya, dia bisa nafas ya. Kalau nggak ada nafasnya, kita bisa ventilasi. Cuma kalau kita menggunakan Jackson Rees, ini lebih susah ya kalau bagi yang tidak pernah melakukan ventilasi, dia nggak bisa nembang balonnya. Ya, jadi memang harus terlatih untuk megang sungkup dengan baik ya. Nah, dengan kita berikan 3-5%, kita berikan oksigen 100% selama 3-5 menit ini, maka semua FRC tadi jadi oksigen. Bayangin yang awalnya cuma 200 cc jadi 1000 cc. Nah, awalnya 3-5 menit bisa jadi 7-8 menit. Awalnya mungkin orang gemuk misalnya, mohon maaf ya kalau obesitas, awalnya mungkin 1-2 menit dia sudah desaturasi, ini bisa 5-6 menit. Seperti itu penelitiannya. Jadi memang pada beberapa orang kalau FRC-nya memang dia lebih besar, tentu dia lebih lama. Kalau FRC-nya menurun pada pasien obesitas, ibu hamil dan sebagainya, atau penyakit-penyakit paru tertentu, itu FRC-nya juga rendah gitu. Jadi pasti dia lebih gampang atau lebih cepat untuk mengalami hipoksia ya. Lebih cepat oksigennya habis digunakan oleh sel. Pada kondisi tertentu, apalagi kalau kita sudah oksigenasi tadi, jadi bisa lebih panjang. Nah, itu bisa dimodifikasi seperti itu ya. Dan juga tergantung adaptasi orangnya. Misalnya kalau penyelam, dia sudah lakukan, misalnya dia sudah pakai itu awalnya ya, pakai oksigen duluan, apalagi lama dia ya, maka di situ bisa 1000 cc. Nah, nanti bisa dibandingin misalnya kita lomba menyelam ya, lomba menyelam sama temen ya, pakai dulu oksigen 3-5 menit gitu. Hirup dulu oksigen, baru menyelam. Nanti pasti keluarnya akan lebih lama dari teman-teman yang lain yang nggak pakai oksigen. Karena apa? Karena udaranya cuma 21% nggak pakai oksigen. 21% di FRC yang 1000 cc. Kalau kita menyelam itu bisa berapa lama sih? Menyelam, misalnya kita lomba-lomba di kolam renang itu, menyelam pernah hitung nggak? Berapa menit? Pernah nggak? Kalau saya sering sama teman-teman kan dulu di sungai atau di kolam kalau kita latihan renang, itu kan kita lama-lamaan nih gitu. Kadang 1-2 menit sudah nggak kuat ya Pak ya.
1 sampai 2 menit karena nggak kuat. Kenapa? Ya karena setelah 1000 cc oksigen yang tadi dipakai 250 cc, sisa 750 cc itu aja dalam 1 menit otak kita sudah nyuruh untuk nafas gitu. Sudah pasti ada feedbacknya ke atas. Apalagi kalau kita nahan nafas itu nggak hanya kekurangan oksigen, tetapi CO2 di dalam tubuh kita juga tinggi. Nah, CO2 tinggi ini tadi yang memaksa otak kita untuk ayo nafas ya seperti itu. Itu proses yang nggak bisa kita kontrol karena dikontrol oleh otak kita ya. Tapi bisa kita latih. Nah, seperti itu. Ya tentu yang terlatih sama yang enggak ya beda ya. Olahragawan atau atlet yang profesional dengan kita yang awam ya tentu akan beda karena mereka sudah melakukan pelatihan yang intens ya. Jadi mungkin parunya juga lebih lebar ya. Kita lihat perenang-perenang itu sudah badannya tinggi, tegak, dadanya bidang itu kan juga jelas itu parunya bagaimana itu. Ya, otot-ototnya bagus, otot nafasnya. Nah, mungkin akan berbeda ya. Oke, mungkin itu bagaimana? Ya, makasih dok jawabannya. Satu lagi dok kalau boleh. Eh, Pertanyaannya mungkin sederhana, tapi memang saya penasaran banget. Apakah metabolic acidosis atau respiratory acidosis bisa terjadi kepada orang yang tidak sakit, yang sehat? Misal, contoh sederhananya ya, kalau kita lari, jogging, atau habis dikejar anjing, itu kan kita ngos-ngosan. Apakah itu merupakan reaksi atau respon dari gangguan keseimbangan pH atau asam basa gitu dok? Misalnya kita lari ya, misalnya kita lari, kenapa kita ngos-ngosan saat lari ya? Itu bukan berarti kita gangguan asam basa ya, bukan metabolic acidosis, juga bukan respiratory acidosis. Tapi kalau misalnya kompensasinya kita nggak adekuat, mungkin kita akan terjadi ya. Begini penjelasannya. Saat kita melakukan exercise ya, saat kita olahraga, lari misalnya half marathon dan sebagainya ya, full marathon, itu kan metabolisme kita juga meningkat. Kenapa? Karena saat lari itu butuh energi ya. Maka untuk nambah energi tadi, oksigen kan harus banyak ya, harus dikonsumsi. Itu saja sudah merangsang kita untuk nafas ya, untuk nafas lebih banyak ya. Kemudian hasil dari metabolisme CO2. Kalau metabolismenya tinggi meningkat, maka produksi CO2-nya juga akan tinggi. Selain menghasilkan ATP, juga menghasilkan H2O dan juga CO2. Nah, CO2 tinggi keluarkan. Harus keluarkan. Makanya kalau kita ini, ya kita pasti napasnya ngos-ngosan. Karena pertama butuh oksigen untuk mengimbangi metabolisme tadi. Yang kedua butuh untuk mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme tadi. Harus dikeluarkan itu. Nah, bisa kita asidosis bisa. Kenapa? Karena ketika kita gunakan itu berlebihan, maka otot-otot ini akan menghasilkan laktat. Ya, jadi kalau misalnya kita tadi perhitungan anion gap itu laktat itu masuk di anion luar. Nah, laktat yang menumpuk ini bisa menyebabkan laktik asidosis. Ya, bisa menyebabkan laktik asidosis. Tapi kalau misalnya di range yang masih normal, yaitu laktat ini nyebabin pegel-pegel, capek, itu seperti itu ya. Laktatnya muncul. Tapi apakah jadi gangguan asam basa? Belum tentu ya. Tergantung tubuh ini kompensasinya bagaimana. Contoh misalnya orang gagal ginjal yang sedang normal ini. Disuruh lari 5 kilo misalnya, dipaksa ya. Kalau enggak saya tembak nih lari misalnya ya. Ya sudah pasti mati ya. Kenapa? Kompensasi dari ginjalnya nggak akan mampu. Nanti kalau makin asam tubuhnya, laktitnya makin tinggi, ion hidrogennya makin banyak, siapa yang ngiket H plusnya tadi? Kan nggak ada, ya. Seperti itu. Nah, kemudian pasien juga misalnya pasien anemis, HB cuma 5, disuruh lari half marathon. Ya selesai dia asidosis ya. Dia akan hipoksia. Kenapa? Karena transport oksigennya nggak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan metabolisme tadi. Cuma 5 HB-nya. Siapa yang ngikat oksigen yang dibutuhkan banyak sekali ke sana tadi ya? Iya, HB yang rendah ini aja nafasnya sudah ngos-ngosan tuh. Ya. Salah satu ciri pasien anemi itu nafasnya lebih cepat. Iya. Karena oksigennya rendah, yang dikasih ke sel-sel juga akan berkurang maksudnya.
Oleh karena itu kalau sudah muncul oksigen needs-nya, jadi kapan sih pasien ditransfusi ya? Kalau pasien misalnya dewasa muda, HB8 itu masih cukup ya, sudah optimal itu, nggak ada masalah ya. Kita hitung delivery oksigen dengan pasien normal, pasien dewasa yang normal, itu pasien muda yang normal ya, itu sudah cukup ya. Nanti dia bisa minum suplemen zat besi atau diperbaiki dari makanan dan sebagainya. Tapi pada orang-orang tertentu, mungkin dengan HB8 itu dia sudah ngos-ngosan napasnya. Nah itu dia nggak bisa untuk dipaksa, dia harus ditransfusi darah, harus dikoreksi secepatnya. Seperti itu. Apalagi kalau HB-nya 5, apalagi 2 atau 3 ya. Cuma kadang kan banyak masyarakat-masyarakat kita ini kadang HB3, hamil gitu ya, datang kok kondisinya nggak apa-apa ya gitu. Tapi tetap ketika di rumah sakit ya kita harus koreksi ya. Kita harus koreksi sampai target optimal tadi atau target maksimal ya, misalnya HB8 kalau misalnya dia dewasa muda dan sebagainya, kalau misalnya dia sudah tua atau dengan gangguan tertentu, misalnya dengan gangguan jantung dan sebagainya, kita harus lebih dari 10 seperti itu. Jadi mungkin saja ya kita ini ya, tapi sih kalau misalnya kita nggak ada gejala, nggak ada apa, ya nggak masalah ya. Bukan mungkin gini loh, gangguan asam basahnya itu segera dikompensasi dengan cepat ya, dengan fully compensated ya. Ya pasti terganggu ya, pas kita gerak, pas kita aktivitas seperti ini kan kita nggak bisa lihat di dalam tubuh itu sebenarnya shiftingnya seperti apa gitu ya. Oh jangan-jangan HCO3 saya lagi diproduksi banyak nih sama ginjal karena saya tadi habis makan apa misalnya rujak buah misalnya ya. Itu kan seperti teorinya tadi, produksi H plusnya kan juga banyak ya, jutaan nanomol per liternya tadi yang dari makanan ya. Belum lagi kalau metabolisme saya meningkat ya, kayak tadi ya, ion H plusnya lebih banyak lagi ya, miliaran ya dari metabolisme tadi. Tetapi ketika fungsi ginjal kita bagus ya, maka akan dikompensasi dengan HCO3 ya. Dia akan mengeluarkan HCO3 untuk mengikat H plus tadi sehingga jadi asam karbonat atau H2CO3 ya. Kemudian H2CO3 yang berlebih ini nanti akan dipecah menjadi H2O dan CO2. Nah, CO2-nya ini akan dilepaskan melalui nafas tadi. Dibuang melalui nafas CO2-nya. Seperti itu sih. Keseimbangan selalu terjadi ya. Makanya kalau orang Cina bilang yin dan yang ya. Selalu keseimbangannya akan selalu terjaga. Asal kita normal ya, tubuh kita sehat ya, keseimbangan itu selalu akan terjaga ya. Selalu akan terjaga itu. Itu sudah apa namanya? Sudah ciptaan Tuhan yang luar biasa, pokoknya Tuhan itu menciptakan keseimbangan ini ya. Kayak seperti tadi kalau kita hipoksia ya cenderung akan asidosis, tapi malah saat kondisi asidosis tadi shift to the left, lebih gampang HB untuk ngelepas oksigen. Ya, kalau kondisi hipoksia, HB-nya lebih gampang untuk ngelepas oksigen dan juga kita nafasnya dipercepat ya. Lebih cepat ngirup oksigen sehingga yang ditangkap HB lebih banyak dan lebih banyak juga yang dilepaskan. Luar biasa pokoknya ciptaannya Tuhan ini ya dalam tubuh kita ya. Kadang kita sendiri aja yang tidak menjaga ya. Kita sendiri yang tidak menjaga sehingga jatuh ke kondisi-kondisi tertentu di mana hal-hal ini jadi kacau ya. Mungkin kita nggak jaga makanan dan sebagainya. Seperti tadi misalnya ada pasien umur 31 tahun ya, dia nggak jaga kesehatan ya, misalnya sudah stroke ya misalnya seperti itu ya. Sudah masuk ke UGD 31 tahun dengan stroke ya. Banyak lagi umur 20 tahun sudah gagal ginjal seperti itu ya. Pasti asam basahnya pasti terganggu tuh. Ya, sudah stroke, sudah gagal ginjal. Kadang kita sendiri yang tidak menjaga ya. Apalagi di sini sudah ada Indomaret, Alfamart, banyak minuman, banyak-banyak warnanya ya, Pak Bu ya. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna apa. Kalau kita baca benar-benar misalnya kita belajar gizi ya, misalnya kita mau menjaga supaya diet kita itu bagus ya. Kalau kita baca itu gulanya tinggi sekali kadang satu botol minuman itu yang diminum anak-anak itu. Ada yang sampai 40 gram, ada sampai 50 gram. Itu saya lari 5 kilo ya, saya catat terdetek di apa namanya di jam tangan ya. Saya lari 5 kilo itu kalori saya baru habis sekitar 200 kilokalori. Lah ini mereka minum aja sudah 40 gram. 40 gram kalau kita kilokalorikan ya, tapi ini gula semua ya. Gula semua itu
sudah sekitar 160 kilokalori ya. Ini sudah tinggi sekali. Sudah tidak pernah olahraga, minumannya seperti itu, kan numpuk jadinya. Nah, komplikasinya banyak sekali jadinya. Nah, itu harus lebih wise ya, harus lebih wise. Terutama untuk kita, diri kita pribadi dan juga keluarga kita. Jadi kalau nanti kita karena temanya adalah belajar tentang ventilator, ventilasi mekanik, ya, maka komponen respirasi dan juga asam basa ini wajib untuk kita ketahui, ya. Wajib untuk kita ketahui dasar dari kita itu set ventilator, kapan pasien itu menggunakan ventilator, ya. Itu asam basa ini jadi kunci ya. Nggak boleh ya pasien setelah kita ventilator atau kita pasang ventilasi mekanik, nggak kita cek analisa gas darah, ini pelanggaran ya. Karena seperti kita masang sesuatu, tapi kita nggak tahu mau ngapain setelah itu ya. Hanya intubasi, pak sambung ke ventilator, tapi nggak ada target yang mau kita capai ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, bagaimana Ibu Tri? Kira-kira? Oke, sudah ya. Ya, mengingat waktu sekarang sudah pukul 17.22 ya. Jadi kita sudah memasuki waktu coffee break. Mungkin jika dari Bapak Ibu peserta pelatihan masih ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Dokter Pangki, nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya disimpan dulu, nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Begitu. Ya, sebelum kita akhiri, ya, kita berikan dulu tepuk salut untuk Dokter Pangki. Ya, mulai. Tepuk salut, jempol, 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 jempol. Salut. Ya, terima kasih Dokter Pangki ya atas kesempatannya hari ini ya dengan membawakan materi yang luar biasa. Oh ya, boleh tepuk solid Pak. Nanti kami kombinasikan kembali untuk tepuknya. Oh, oh ya, baik. Ya, untuk Bapak Ibu peserta kita bisa rehat sebentar. Nanti kita akan berkumpul kembali pukul 17.30 dengan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pak Yudi. Ya, silakan Pak, Bapak Ibu, bagi ingin yang istirahat sebentar. Oh, kiriman boleh ke Ibu Oli juga boleh. Ke Bapak Imanda. Mudah-mudahan Pak programnya tadi bisa diserap ya Pak, digigit banyak rumus. Bisa diatur. Konsepnya Pak. Iya. Kalau rumus tidak perlu kita kali. Yang paham dulu ya. Jika paham, pasti ingat. Iya.
Gimana Pak? Pak Imam? yang Yang saya kirim ini ke Ibu Olin ya? Bu Olin ini mau dibuka filenya atas ini. Kenapa? Yang analisa data itu enggak tersebutnya di ini kalau PDF itu forward slide. Sebenarnya bisa di ini bisa dibuat sendiri sih. Iya, bisa. Kami bukan di hari ini, tapi ini kan rencananya program lapangan ya, ini nanti peserta dibagi 2 kelompok atau bagaimana ya? 20. Memungkinkannya kira-kira berapa kelompok? Ini kami juga membawa ini kan ada fasilitator ini nanti konsepnya di sana mereka ikut mendampingi bersama Bapak atau bagaimana konsepnya baiknya Pak? Boleh? Iya, boleh ya Pak ya? Kemarin permintaannya flip chart ya, flip chart info flip chart info ini yang punya apa namanya yang dimiliki oleh rumah sakit menjadi acuan gitu. Iya. Kemarin ceritanya mungkin saya juga kurang paham ya, nanti mungkin coba saya konfirmasikan kembali kemarin soalnya ya mungkin lembar observasinya mungkin ya atau formnya mungkin yang dari